Ritual terlarang di rumah arwah. Adrian berjalan paling depan. Langkah kakinya bergema di lantai kayu rumah tua yang sudah lapuk. Cahaya senter menyorot dinding penuh lumut dan bekas darah yang sudah mengering. Gilang menggenggam lengan Novi erat. Wajahnya pucat ketakutan. Sementara Putra yang memegang kamera berulang kali menoleh ke belakang karena merasa ada langkah lain mengikuti mereka. Lorong sempit itu membawa mereka ke sebuah ruangan besar dengan langit-langit tinggi. Di tengah ruangan terbentang lingkaran hitam dari jelaga yang membentuk simbol aneh. Di sekelilingnya berjejer boneka jerami dengan kepala manusia kering tergantung di atasnya. Mata kosong kepala-kepala itu seperti menatap mereka. Apa-apaan ini, gumam Novi. Suaranya bergetar. Tiba-tiba salah satu kepala jatuh, menghantam lantai dengan suara gedebuk keras. Dari mulut tengkorak itu keluar darah segar yang masih hangat, mengalir ke arah lingkaran hitam. Adrian mundur selangkah, tapi tiba-tiba pintu di belakang mereka tertutup keras. Semua lilin di dalam ruangan menyala sendiri, memperlihatkan bayangan tubuh seorang perempuan tua yang berdiri di pojok ruangan. Wajahnya pucat keabu-abuan. Rambut panjang tergerai menutupi sebagian muka. Tangannya kurus dengan kuku hitam panjang. Ia berjalan perlahan dan setiap langkahnya menimbulkan bau anyir menusuk hidung. Kalian pengganti tumbal. Suaranya parau, serak, seakan berasal dari dalam perut. Gilang menjerit, tapi tubuhnya seperti terkunci, tak bisa bergerak. Sementara itu, Putra yang masih merekam menangkap sesuatu di layar kamera. Ada puluhan bayangan tubuh menggantung di langit-langit, berayun pelan. Padahal saat dilihat langsung, langit-langit kosong. Novi nekat melangkah maju, menatap sosok itu. "Kau siapa sebenarnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Perempuan tua itu mengangkat wajahnya. Separuh mukanya hancur, penuh luka terbakar, dan dari matanya menetes darah pekat. Ia menjawab lirih, "Aku Nyi Kanti dan kalian tidak boleh pulang." Seketika lantai di bawah mereka bergetar. Dari dalam lingkaran hitam muncul tangan-tangan pucat penuh darah yang mencoba meraih kaki mereka. Adrian menendang salah satunya, tapi semakin banyak yang muncul, menggenggam kuat, menarik tubuh mereka ke dalam tanah. Novi berusaha menarik Gilang, tapi tangisan Gilang semakin keras. Aku gak kuat, tolong," jeritnya. Tubuh Gilang ditarik makin dalam, hingga hanya kepalanya yang terlihat. Lalu bruk, hilang ditelan lantai, meninggalkan noda darah tebal. "Gila, G," teriak Adrian. Matanya membelalak. Sementara itu, Putra menjatuhkan kameranya. Saat ia mencoba mengambilnya, kamera itu menampilkan wajahnya sendiri, tapi dalam versi tubuh pucat. Mata putih kosong dan kain kafan melilit lehernya. Perlahan, lilin-lilin padam satu persatu, meninggalkan ruangan dalam kegelapan. Suara langkah perempuan tua itu makin mendekat, disertai bisikan-bisikan ribuan suara dari segala arah. "Sekarang giliranmu." Adrian meraih Novi dengan paksa, menyeretnya menjauh dari lingkaran hitam.
"Kita harus keluar sekarang," teriaknya. Tapi pintu-pintu rumah itu sudah lenyap, terganti dinding hitam berlumut yang seolah menutup setiap jalan. Suara tangisan Gilang masih terdengar samar dari bawah lantai, bercampur dengan suara orang-orang lain yang seakan ikut tersiksa di alam lain. Novi hampir histeris. Tubuhnya gemetar hebat. Ia meremas lengan Adrian sambil menatap sosok Nyi Kanti yang makin dekat. Perempuan itu kini tidak lagi berjalan, melainkan melayang. Rambutnya menjuntai, menyapu lantai, dan dari mulutnya keluar asap hitam pekat. Putra tiba-tiba jatuh tersungkur. Kamera yang tadi digenggamnya kini menampilkan rekaman dirinya sendiri sedang mati dengan kepala tergantung. Saat Adrian menoleh, Putra benar-benar sudah tergantung di udara. Lehernya terjerat kain kafan yang keluar dari kegelapan. "PU!" teriak Adrian. Tubuh Putra bergetar hebat. Matanya terbalik ke atas. Lalu krek, lehernya patah. Tubuhnya terhempas ke lantai seperti boneka rusak. Novi menjerit histeris sampai suaranya serak. Adrian mencoba menyeret Novi, tapi tangan-tangan pucat kembali muncul dari lantai. Kini lebih banyak, lebih kuat. Mereka meraih pergelangan kaki Novi, menariknya dengan paksa. Novi berusaha menendang, namun semakin ia melawan, semakin dalam tubuhnya ditarik. "Adrian, tolong!" Adrian memeluknya sekuat tenaga. Tapi tiba-tiba wajah Nyi Kanti tepat di hadapannya. Hanya sejengkal. Matanya putih pekat, mulutnya penuh gigi hitam panjang. Ia berbisik lirih, "Dia milikku." Dalam sekejap, tubuh Novi terseret masuk ke dalam tanah, hilang tanpa jejak, menyisakan suara jeritan yang terputus di tengah jalan. Adrian terjatuh, lututnya menghantam lantai keras. Napasnya memburu, matanya berair, pikirannya kosong. Semua temannya lenyap, tinggal dia sendiri. Nyi Kanti semakin dekat. Bau busuk dari tubuhnya membuat Adrian hampir muntah. "Kenapa kau melakukan ini?" teriaknya putus asa. Perempuan itu menunduk, wajahnya mendekat, lalu menjawab dengan suara yang menggema dari segala arah. "Karena aku tidak pernah mati. Aku hanya butuh tubuh baru dan jiwa-jiwa muda sebagai penukar." Adrian mencoba berlari, tapi dinding rumah tiba-tiba memanjang tak berujung. Setiap langkahnya hanya membawanya kembali ke ruangan yang sama. Dia terjebak. Lilin-lilin kembali menyala, menampilkan bayangan sosok Adrian tergantung di langit-langit. Adrian menatap ke atas dengan ngeri, menyadari bahwa itu dirinya sendiri di masa depan. Tali kafan putih perlahan melilit lehernya dari belakang, mengangkat tubuhnya ke udara. Ia meronta, berteriak, tapi sia-sia. Suara terakhir yang terdengar hanyalah derit kayu tua. Lalu krek, tubuh Adrian terayun di langit-langit bersama puluhan tubuh lain yang sudah lama tergantung di sana. Rumah kembali hening. Angin malam meniup tirai robek. Di layar kamera yang jatuh di lantai, wajah Adrian yang tergantung terekam jelas. Matanya kosong, bibirnya membentuk bisikan terakhir. "Jangan masuk rumah ini."